SD-nya tambah 3 kelas plus jadi SMP. Kalau SMP menuju SMA-nya jauh, SMA-nya tambah 3 kelas jadi SMA. Yang penting hari ini rakyat sekolah, jangan dulu ngomong ideal capaian. Urusan pinter mah eta mah bakat. Yang nahan ijazah siswa segera kembalikan, berikan pada yang berhak. Coba dilihat, dia pernah mendapat bantuan bosnya dari pemerintah. Dia pernah mendapat bantuan dari gubernur tidak? Pernah mendapat bantuan nggak dari kementerian? Jangan sampai itu lembaga dikasih bantuan tapi ijazah siswa masih diambil, kan sudah terkompensasi dengan bantuan. Dan kita sudah berkomitmen sekarang seluruh bantuan gubernur pada kabupaten kota, pada yayasan, pada apapun nanti akan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Untuk apa? Kita kontrolnya gampang, Pak. Tinggal tiap pemimpin di setiap daerah harus dihargai oleh lingkungannya. Di bidang transportasi kita ini Februari Pergub tentang dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor harus 100% untuk jalan saya tanda tangan. Bayar pajak ini ingat ada layanan, Pak. Dia bayar pajak kendaraan bermotor, berarti bahwa dia ingin mendapat layanan jalan yang baik. Dan jembatan provinsi hanya 4,7 triliun, berarti tahun ini harus selesai. Kita pendapatannya 8 triliun, kebutuhannya hanya 4,7 harus selesai. Jangan dipakai untuk belanja yang lain. Intervensi agar tercapai capaiannya, tetapi kami akan melihat proporsi anggarannya juga, belanja kebutuhannya untuk apa juga selama ini dipakai. Ini apa yang menjadi fokus? Layanan kesehatan. Sekian puluh miliar, mohon maaf ya, kami tunda dan akan kami evaluasi. Kenapa? Karena tidak rasional. Kenapa tidak rasionalnya? Kan butuh teh kelas, lain teh ikan. Dirasionalisasikan sehingga nanti kita dorong diarahkan untuk pembangunan ruang kelas baru atau perbaikan ruang kelas atau kemudian renovasi sekolah, kita akan arahkan itu, atau jalan menuju sekolah. Nanti di nomenklatur provinsi ada jalan menuju sekolah, nanti akan dibikin fleksibel. Apakah itu dibikin jembatan gantung, apakah itu dibikin jalan beton, apakah dibikin jalan hot mix, apakah dibikin jalan paving block, akan kami buat. Kenapa? Karena kami ingin melahirkan manusia beradab. Manusia beradab hanya akan lahir dari sistem yang beradab dan pola hidup yang beradab. Saya bikin komitmen, ayo mana yang berpihak ke rakyat, berarti jangan dulu pakai mobil dinas selama sekolah gorengin, tapi yang ingin tetap pakai mobil dinas sok ngomong di YouTube, ayo. Kami sampaikan seluruh pembicaraan kami, seluruh pembahasan rapat-rapat kami akan fokuskan dan kami akan sebarluaskan melalui media sosial. Untuk apa? Merubah orang. Saya ketika di media sosial saya diumumkan misalnya penutupan tambang, sekarang serempak di tambang itu, efeknya besar. Nah, lagi reklame gambar gubernur, cukup pelanggan provinsi. Jadi nanti tidak ada lagi baligo gambar Deddy Mulyadi, itu terkenal ya. Ya, betul. Kan udah beranak. Besar. Promosi tilu nyarek nita jeung nita ulah nyarek jeung nita we meretan, bukan karena tidak tersediaan sekolah, tapi seringkali lantaran hayang gawe ngaran duit. Secara psikologi dan sosiologi sebenarnya tidak usah juga dipaksa. Kenapa? Karena negeri ini perlu orang-orang yang berproduksi. Kudu aya tukang kulingan, kudu aya tukang kulinemo, kudu aya tukang sasapu, kudu aya tukang manggul, kudu aya tukang macul, kudu aya tukang traktor, kudu aya tukang motong, kudu aya tukang ngagebot. Kalau semua orang pendidikannya tinggi juga, teknologi pertanian pun berkembang, teknologi pembangunan berkembang, moal aya nu digawe. Ini sosiologi dan psikologi. Cuman yang salahnya adalah rasio pemerintah yang membuat kekacauan dalam struktur dan penempatan manusia.
hayang jadi tenaga administrasi. Jadi Indonesia ini kelemahannya apa? Kelemahan Indonesia ini adalah struktur penggajian yang tidak adil. Tenaga administrasi lebih mahal daripada tenaga kasar. Harusnya tenaga kasar lebih mahal tenaga administrasi. Pegawai Pemda kabeh hayang jadi pegawai administrasi. Lamun ngarekrut P3K supir ditesna nyupir. Lamun ngarekrut P3K tukang listrik ditesna menergen listrik. Lamun direkrut P3K tukang sasapu ditesna sasapu. Seleksi kepala Bina Marga PUPR sarua testing nanti jeung kepala dinas tenaga kerja, sarua testing nanti jeung kepala dinas kebersihan, sarua jeung kepala ESDM kabeh kitu, padahal beda. Kepala di Bina Marga PUPR diseleksi teh kudu teu rek dikadet. Bener, kudu teu orang, kudu Allah kasih. Sabab urusan lagi urusan dunia kegelapan. Lu diperlukan kawan. Ya kan urusan dinas kebersihan, pertamanan atau di kabupaten ngurus lingkungan hidup aja. Barudak tukang sasapu beda karakternya. Di urang mah kabeh eta asesmen eta we eta. Lain jeung kadae. Pinter pada di tasnaf kami ini. Tidak diperlukan pemimpin yang pandai, yang diperlukan pemimpin yang cerdas, bisa membuat takut dan bisa membuat bahagia. Saya sudah mentargetkan tahun ini 140.000 listrik di Jawa Barat belum tersambung dengan biaya 250 miliar. Tahun ini harus selesai. Walaupun anggarannya gimana, tahun ini harus selesai. Nah, ini kemudian layanan rumah sakit. Jadi di setiap wilayah itu rumah sakit punya spesifikasi. Rumah sakit misalnya di Garut, bed jantung, di Tasik, menangani masalah stroke, yang di sini bedah saraf, fokusnya di situ. Fokusnya di situ masing-masing, sehingga masyarakat itu kalau sakit nggak usah kemana. Stroke ke sini ya. Jadi perputaran ekonomi juga berputar di setiap wilayah. Jadi spesifikasinya itu, dan provinsi ke depan tidak akan lagi memberikan bantuan seperti yang lalu. Bukan peralatannya sendiri, dia siapkan teknologi yang tersendiri dan dia siapkan tenaga medisnya tersendiri, dan itu diperbantukan ke direktur rumah sakit masing-masing. Dan yang terakhir, karena peningkatan jumlah penduduk Jawa Barat semakin meningkat dan kemiskinan itu terjadi, itu karena anak yang banyak. Nanti berbagai bantuan gubernur, bupati, wali kota, kalau bisa rakyat yang dibantunya dikontrak untuk keluarga berencana, dan yang harus berkali suaminya. Saya nggak mau istri vasektomi. Kenapa? Karena laki-laki yang bertanggung jawab. Benar? Serius? Yang bertanggung jawab suaminya. Dia bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarganya. Jangan jadikan perempuan jadi korban, nggak boleh. Laki-lakinya vasektomi. Ya pada korupsi mah ada aneh ya, bisa sendirian. Biasanya mah serius wae. Apa hidup serius ribu lah. Aing jadi gubernur, Pak.